Kenapa saudara ya India, ini saya belum nonton yang 5 ini ya, tapi kenapa orang India itu di pihak Israel saudara? Karena mereka punya musuh yang sama saudara. Itu apa? Musuh yang sama, Islam. Ya, seluruh dunia itu punya musuh yang sama saudara saat ini. Seluruh dunia yang beradab ya, punya musuh yang sama. Itu apa? Islam saudara. Ya, mereka mudah dituai sekarang. Tapi kalau kita tidak tuai mereka 10 tahun lagi anak-anak kamu dituai jadi mereka jadi Islam. Tahu rasa lu. Inggris sudah terlambat. Kalau kamu mau ambil alih Inggris, kamu harus dengan kekerasan. Ya kan? Itu kan ribut kan akhirnya di Inggris. Sekarang Belanda belum ribut. Kalau kamu mau cepet-cepet, ayo. Kenapa saya bikin komunitas ini? Ketemu, saudara. Kamu kan merasa sudah baik kan? Mau ketemu Tuhan, biasanya malah tidak ketemu. Ya, kalau kamu tidak baik, kamu pengen cari Tuhan. Tuhan aku orang tidak baik, Tuhan tolong aku. Biasanya Tuhan temui. Itulah ajaibnya Tuhan kita. Kalau kamu merasa baik kayak Muhammad, mau cari Tuhan, ketemunya setan. Ketemunya setan, saudara. Kamu merasa sudah baik kayak Muhammad, orang baik, lalu mau cari Tuhan, gimana cara ini? Aku ini orang baik, aku mau menyelamatkan bangsaku. Ketemunya setan, tak jamin ketemunya setan, saudara. Kayak Muhammad kan ketemunya setan akhirnya. Kamu yang sudah merasa baik datang ke gereja, lalu kamu mau sok baik, kamu menyelamatkan dunia. Biasanya kamu jadi setan, saudara. Biasanya kamu jadi setan. Bukannya kamu selamatkan dunia, tapi kamu jadi setan akhirnya. Kitan Eropa itu ya, kebangunan rohani di Eropa sekarang ya, terjadi karena apa saudara? Karena orang Islamnya sendiri. Ya karena orang Islamnya kurang ajar. Nah, hari ini ya, besok pagi kita memperingati, kita dengarkan lagi ya, dari Guterres ya tadi ya. Guterres itu akhirnya mengakui ya, tadinya nggak mau dia Guterres ini ya. Sontoloyo si Guterres ini. Bahrain, Shalom, Arab Saudi, Yordania, Syria, Turki, Mesir, dan Indonesia diaspora dimanapun Anda berada. Tema kita 7 Oktober ini ya, 1 tahun, besok ya, 7 Oktober 1 tahun, memperingati 1 tahun kebiadaban orang-orang Islam ini, saudara ya. Memperingati 1 tahun kebiadaban orang-orang Islam ini. Luar biasa. Oke, kita selalu awali dengan berita-berita terupdate ya, memperingati 1 tahun ya. Mana nih kita lihat 1 tahun. Akhirnya Sekjen PBB mengakui ya ada kejahatan, ada terorisme yang luar biasa ya. Sebetulnya hari ini tema kita ada, saya mau menyambung ini ya, 2 periode perang Islam dengan Kristen. Cuman saya ada mau menyampaikan hal yang lebih penting, saudara ya, menyambung kemarin dengan Pastor Daniel Alexander ya, wah heboh banget ya, wah itu heboh saudara ya, pendeta-pendeta heboh, karena tentang rapture itu ya, aduh ngeri ya. Nah, sekarang mau saya sambung, karena kemarin ada yang kita lupa daratkan, apa yang harus kita lakukan, ya. Nah, tapi sebentar, kita lagi mau ya. We must not remain neutral at all. We must take sides. And I want to take that further by sharing with you 5 reasons why all of us, all right-thinking people, all rational people, all people who are against terrorism must support Israel. Reason number 1. Saudara, kenapa saudara ya India, ini saya belum nonton yang 5 ini ya, tapi kenapa orang India itu di pihak Israel saudara? Karena mereka punya musuh yang sama saudara. Itu apa? Musuh yang sama, Islam. Ya. Seluruh dunia itu punya musuh yang sama, saudara saat ini. Seluruh dunia yang beradab, ya, punya musuh yang sama. Itu apa? Islam, saudara. Ya, karena Islam ingin memaksakan. Nah kemarin waktu saya ketemu sama orang-orang di GKIN ya, saudara ya, saya ketemu majelisnya. Jadi mereka itu, ya mereka rupanya ada nggak tertib rupanya ya, mereka ada nggak tertib. Mereka ini ya. Nyerobot jamnya kita ya ibadah, karena kan kita sewa di tempat yang sama, semuanya kita nggak apa-apa lah, biar aja. Kamu mau di mana? Di bawah ya, kita di atas. Tadinya kita mau diusir, nggak boleh saudara ya. Saya bilang ya kita punya kontraknya, saya bilang ya sama orang majelis HKKI ini, saya punya kontraknya, saya sewa di tempat ini.
ya, dan bahkan saya sewa bayar lebih mahal dari kalian. Kita pakai seluruh gedung, saya bilang begitu. Kita mau diusir nggak boleh di situ karena dia pakai di atas dan di bawah. Nah, jadi saya bilang kamu pakai di atas atau di bawah. Kalau kamu di bawah, saya di atas. Kalau kamu dipakai di gedung atas, saya pakai di gedung bawah. Tapi saya lebih suka sementara kita pakai di gedung bawah karena saya gotong-gotong alatnya kita tidak ada persiapan untuk pindah ke atas. Walaupun nanti November kita akan pindah ke hall yang di atas, saudara ya. Karena jumlah kita kan masih 30-an, masih 30 orangan. Nggak cocok, di atas itu suaranya menggema. Kita butuh sound system jadinya di atas itu ya. Karena kita nggak bisa pakai sound systemnya mereka, karena kita kan pakai alat musik, takutnya nanti pecah, ada apa kita gantiin lagi ntar ya. Jadi kita harus beli sound system baru kalau yang di atas. Nah jadi apa namanya, akhirnya kita mengalah, kita yang pindah ke atas ya saudara ya, kita pindah ke atas. Tadinya nggak boleh tuh, udah ngotot-ngototan ya. Terus saya nggak ngotot-ngototan, dia udah ngotot ya. Ya ini partner saya katanya dia kan, ini partner saya. Markus kayak ini ya, mau partner kamu mau nggak saya bayar di sini. Saya bilang itu saya bayar. Ya nggak usah keras-kerasan mungkin gitu ya. Kita sama-sama. Toh saya sengaja nggak mau keras karena saya mau ajak mereka untuk bikin acara kita sama-sama ya saudara. Kalau nggak mau ya kita tinggal, gampang, nggak usah pusing gitu ya. Kalau kita ingin sama-sama bersatu kita menurut. Saya bilang sama majelis mereka, kami bukan gereja formal seperti kalian. Kami ini adalah training center Bible College. Ya, kita itu punya jaringan di seluruh dunia. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menuai orang-orang Islam ini. Sebab orang imigran ini ada di negara kita, ada di negara Belanda ini maksudnya ya. Mereka kan suaminya bule, dengar ya, mereka dengar ya. Kalau sekarang kamu tidak tuai mereka, 10 tahun lagi mereka yang akan nuai anak-anakmu. Saya bilang begitu, yang orang Belandanya kaget saudara ya. Ada yang suami-suami Belanda itu ya. Saya ngomongnya kan dalam bahasa Belanda, bahasa Indonesia ya. Saya bilang, kalau kamu sekarang kita tidak tuai mereka mudah dituai sekarang. Tapi kalau kita tidak tuai mereka, 10 tahun lagi anak-anak kamu dituai, jadi mereka jadi Islam. Tahu rasa lu. Inggris sudah terlambat. Kalau kamu mau ambil alih Inggris, kamu harus dengan kekerasan. Ya kan? Itu kan ribut kan akhirnya di Inggris. Sekarang Belanda belum ribut. Kalau kamu mau cepet-cepet, ayo. Kenapa saya bikin komunitas ini? Karena saya sudah baptis ratusan. Ya, kalau di Jerman dirawat, ya saya puas dengan pastor yang di Jerman itu. Saya terima kasih. Waduh, saya mau ngecap Pak Iman ke sana, lupa terus tuh ya. Padahal sudah dekat tuh dari rumah Pak Iman tuh di Erfurt ya. Nanti kapan-kapan Pak Iman kita ke sana, nanti kita ke rumahnya itu ya. Terus mudah-mudahan nanti tanggal 30 beliau juga bisa datang ya. Kita mau undang, tapi saya belum tahu cara ngundangnya ya. Nah, kalau ngundang kita mesti nyediakan semua. Nah, saudara, kalau yang di sini nggak dirawat, saudara ya. Saya banyak menangkan jiwa di sini, saya kasihkan ke gereja nggak dirawat. Kalau kita baptis, kita harus merawat mereka ya. Makanya kita bikin komunitas yang di Denak itu at any cost, saudara. At any cost. Kita bayar itu 2.000, totalnya 2.100 euro, saudara ya. Kita bayar. Ini sekarang ini kita masih 1.600, tapi November kita bayar 2.100. Dan juga pastornya kita nambah mungkin sekitar, total kita 3.000. Operasional kita 50 juta sebulan, saudara ya. Waduh, jadi besar. Iya, karena saya harus bikin komunitas. Sebab saya sudah serahkan ke gereja-gereja, nggak dirawat orang-orang ini. Saya marah, saudara ya. Saya jengkel, bener-bener jengkel. Dan orangnya masalahnya nggak bisa dihubungin lagi. Ya, karena udah pindah, udah kemana, dan kehilangan jejak. Ya, waduh, saya bilang, aduh sayang sekali ya, kita penginjilan bertahun-tahun, ada jiwa kita menangkan, kita baptis, kita kasihkan ke gereja-gereja, nggak dirawat sama gereja-gereja. Ya karena mungkin dia kalau ngerawat imigran ini kan duit semua. Kemarin kita baptis yang namanya Ringgol itu ya. Itu kan duit semua saudara. Kita mesti kasih makan dia itu di jalan, kamu ada butuh apa. Bahkan handphone saya pun yang lama ya, kan saya kasih handphone baru sama ini kan sama Pak SK, yang lama saya kasihkan dia saudara ya. Saya kasihkan dia handphonenya supaya dia bisa kita kontak. Itu pun masih ada insiden ya sama orang bulenya ya, sama orang bule yang rada aneh itu ya. Masa orang berdosa tidak boleh ke gereja? Ini geblek, ini perempuan satu nih, geblek dalam hati saya, jangan sakit juga. Masa orang berdosa tidak boleh ke gereja? Yang ke gereja harus orang baik-baik.
Ajaran dari mana itu, saudara? Siapa di sini kalau ada orang berdosa tidak boleh ke gereja? Hati-hati pendetamu edan itu, saudara ya. Orang berdosa pun tidak boleh ke gereja. Gereja itu tempatnya orang berdosa, gereja tempatnya orang banyak utang, gereja tempatnya banyak orang sakit, gereja tempatnya para kriminal, gereja itu tempatnya para pelacur, para pemungut cukai. Ya, kalau gereja tempatnya orang baik-baik, tak jamin gereja itu munafik, saudara. Tak jamin, saudara. Gereja itu tempatnya orang nggak benar. Ya, gereja itu tempatnya orang nggak benar. Dan karena mereka rumangsa orang nggak benar, mereka datang kepada Tuhan. Saya jengkel ya. Itu orang sok suci bener ini orang ya. Aduh. Kalau saya dikatain penjahat, ini Paul ini penjahat, kata saya Budin Ibrahim kan. Paul itu penjahat, penipu. Lah iya emang kenapa? Nah itu saya emang kenapa kalau saya penjahat, penipu. Anda merasa uang itu tipu sama saya, kalian tuh yang nyumbang-nyumbang ke Damaris, ke Damar Kasih. Gugat aja itu kalau Anda merasa ditipu. Ya kan? Gitu ya. Oh, saya bukan cuma ngerampok, saudara ya. Ngerampok, saudara. Kalau kita lagi dagang, saya tahu dia mau curang, tak sikat dulu sama saya, saudara. Saya sikat dulu. Duluan. Memang, ya karena orang jahat ya ketemunya sama orang jahat, saudara ya. Serius, saudara ya. Saya dulu jahat sekali. Oh, dia bawa preman, saya kasih preman. Dia bawa polisi, saya kasih atasannya dia, tak bayar, saudara. Dia bawa pistol, saya lebih kejam lagi. Dia bawa premannya pernah tak beli, saudara ya. Orang bawain saya preman, kurang ajar. Tak bawa, tak kasih preman lagi sama saya, saudara. Saya jahat sekali dulu ya. Kamu pepet saya di tengah jalan, tak tabrak, saudara. Karena dalam pemikiran saya orang mau bunuh saya kan. Nah, jadi saya selalu begitu ketabrak. Jahat, wah dia benar-benar jahat ya. Keluarga saya aja takut sama saya. Anak istri saya saja takut sama saya, saudara sampean ya. Sampai tidak nyaman hidup sama saya itu ya. Aduh, tidak nyaman ya. Aduh, tapi Tuhan baik ya. Saya ketemu Tuhan Yesus 2013 akhir ya. Tuhan mulai pulihkan ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Makanya Anda sini orang berdosa, saya kan tidak pernah nanya masa lalu Anda, tidak pernah ngorek-ngorek, berusaha untuk menjatuhkan Anda. Itu ya tanya, saya tanya semua lah. Ini tanya Pak Yono, saya pernah nggak tanya masa lalunya Pak Yono? Saya tidak urusan. Kamu ada di sini, saya percaya kamu mau cari Tuhan. Kalau ternyata nggak mau cari Tuhan, ya kamu minggir sendiri. Nggak usah saya ngusir-ngusir, saudara. Kamu akan tersingkir sendiri. Serius, saudara ya. Banyak orang, Pak Paul nggak selektif dulunya, mau selektif gimana? Kita ini ketemunya di internet. Yang nggak ketemu di internet aja bisa salah, apalagi ini kita ketemunya semua di Zoom, nggak kenal satu. Saya paling cuma ketemu Pak Iman, ini sudah 3 kali, 4 kali saya ketemu Pak Iman. Ya, namanya sudah agak kenal. Saya ketemu Pak Paul Dere baru sekali dari Amerika ya. Ketemu Pak Andi sekali. Ketemu Bu Mantu sekali, ketemu Pak Stephen sudah 4 kali ya, karena udah datang 4 kali ke sini. Ketemu Bu Lianti, Bu Marjuni baru sekali-sekali. Rata-rata kita itu udah pernah ketemu. Jadi seperti apa? Jangan-jangan Bu Lianti jelmaan Lucifer misalnya. Siapa tahu kita kan nggak ngerti. Siapa jangan-jangan Pak Yono jual jelmaannya Dracula. Ya, mana ngerti saya, saudara. Pokoknya Anda ada di sini berarti kita semua mau bertobat. Dah gitu saja. Kalau nggak mau bertobat akan kesingkir sendiri. Percaya saya, saudara. Ya, jadi jangan takut. Nah, cuman ada aturannya. Jangan utang. Karena nanti kamu nggak dibayar. Nah, karena kita juga orang nggak kenal. Ya, makanya saya bilang tadi malam kan yang pembicaraannya ada pendeta senior ya, namanya Pak Wisnu Oka ya. Saya ngomong sama dia, di kita banyak orang berdosa Pak, di kita banyak orang berdosa, dan saya tidak suka yang kumpul kebol lah, yang apalah, kumpul semua di tempat kita, dan saya tidak urusan saudara. Kamu datang ke sini, kamu mau cari Tuhan, ya kan? Kalau kamu sudah baik, kamu cari Tuhan, biasanya tidak ketemu saudara. Kamu kan merasa sudah baik kan? Mau ketemu Tuhan, biasanya malah tidak ketemu. Ya, kalau kamu tidak baik, kamu pengen cari Tuhan, Tuhan aku orang tidak baik, Tuhan tolong aku, biasanya Tuhan temui. Itulah ajaibnya Tuhan kita. Kalau kamu merasa baik kayak Muhammad, mau cari Tuhan, ketemunya setan. Ketemunya setan, saudara. Kamu merasa sudah baik kayak Muhammad, orang baik, lalu mau cari Tuhan, gimana cara ini, aku ini orang baik, aku mau menyelamatkan bangsaku. Ketemunya setan, tak jamin ketemunya setan, saudara. Kayak Muhammad kan ketemunya setan akhirnya. Kamu yang sudah merasa baik datang ke gereja, lalu kamu mau sok baik, kamu menyelamatkan dunia, biasanya kamu jadi setan, saudara. Biasanya kamu jadi setan, bukannya kamu selamatkan dunia, tapi kamu jadi setan akhirnya. Kalau kamu sudah merasa baik, dan kamu ingin selamatkan dunia, kamu jadi setan. Karena saya sudah ngalamin. Saya merasa baik.
Saya ingin selamatkan dunia. Jadi setan, saudara. Karena akhirnya saya melakukan hal-hal yang saya pikir itu baik. Ya, yang saya kira itu baik. Tapi ketika kamu sudah hancur, Tuhan tolong aku. Lalu Tuhan akan datang sama kamu. Aku tolong kamu. Supaya kamu tolong orang lain. Itu saudara ya. Kalau kamu sudah merasa baik, kamu datang ke gereja. Kalau kamu sudah merasa baik, kamu datang ke gereja. Ya hati-hati saudara. Ini peringatan keras Anda yang sudah merasa baik, lalu Anda datang ke gereja. Setannya ya kamu itu saudara. Ini balik lagi ya. Nih India, dia punya musuh bersama, yaitu Islam ya. Di Indonesia tuh ya supporter teroris ya. Ini orang India yang ngomong ya, karena mereka punya musuh yang sama, Islam ya. Ya Indonesia ya, karena Indonesia sendiri memang teroris. Indonesia itu negara teroris ya. Nyatanya itu gereja ditutupin terus itu kan, banyak gereja ditutup, banyak gereja dibakar ya kan. Teroris, orang sembahyang saja enggak boleh, orang berdoa di rumah aja enggak boleh. Kurang ajar ini kan. Ya. Tapi saudara lihat ya, sekarang Islam di seluruh dunia mengalami penurunan yang luar biasa, ya. Terus ada orang yang bikin film itu ya, nih lihat nih, ya seluruh dunia, ya dia tunjukkan ya, lihat masjidnya penuh katanya dia. Hari Jumat nih lihat gereja kosong, hari Jumat ya masjid penuh gereja kosong, goblok ini orang itu. Coba hari Minggu ya gereja penuh masjidnya kosong. Ya. Saya saja sudah baptis ratusan di sini saudara ya. Percaya saya. Di Eropa ini Islam sedang ditinggalkan juga. Orang-orang Islamnya ke sini mau jadi ini. Ya, ini saya tunjukkan ya. Ini ada nih satu nih ya, channel Masih namanya ya. Channel Masih ini orang Iran. Ya, dia sekarang kita ikut dalam komunitas pemuridan kita ya, saudara ya, si channel Masih ini ya. Ya. Ini ya saudara ya. Dia merindukan persahabatan dengan Israel. Sudah banyak orang-orang Iran ya yang sudah meninggalkan. Jadi rakyat Iran itu sangat fragile, negara yang sangat rentan. Karena rakyatnya itu tidak berpihak pada pemerintah. Ini terbagi kutubnya kelihatan sekali ya. Pemerintah punya kroni sendiri, rakyatnya punya grup sendiri, saudara. Ya. Dan mereka saling tidak berinteraksi satu sama lain. Begitu berinteraksi pasti gegeran. Jadi mereka itu kayak orang autis, pemerintahnya tuh jalan sendiri, rakyatnya jalan sendiri. Rakyatnya jalan sendiri, enggak. Ya pokoknya kalau mau pakai fasilitas pemerintah, ya mereka ikutan pemerintah. Kalau enggak, ya mereka jalan sendiri, mereka punya kehidupan sendiri, mereka punya pekerjaan sendiri, tanpa urusan dengan pemerintah. Ya. Dan kalau yang sudah sampai harus bentrokan, ya mereka pindah ke sini. Ya. Makanya, lalu Iran itu pro, rakyat Iran itu pro Israel, pemerintahnya ya pro sama Hamas, kayak Indonesia ini kan, ya kan pro dengan teroris. Nah, tapi akhirnya ditinggal ya, kebangkitan Eropa itu ya, kebangunan rohani di Eropa sekarang ya, terjadi karena apa saudara? Karena orang Islamnya sendiri. Ya karena orang Islamnya kurang ajar. Nah, hari ini ya, besok pagi kita memperingati, kita dengarkan lagi ya dari Guterres ya tadi ya. Guterres itu akhirnya mengakui ya, tadinya nggak mau dia Guterres ini ya. Sontoloyo si Guterres ini.